Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Qala Allah Ta'ala inna anzalna Qur'anan inna anzalnahu Qur'anan inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Allahumma firli wa li walidayya wal masyayikhi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan di program Sorofku, dan hari ini adalah pembahasan yang ke-14 dan kita masih ada di file presentasi yang ke-6. Yang filenya itu bisa di-download di link yang disertakan di deskripsi dari halaman YouTube, atau bisa hubungin nomor yang ada di bagian paling terakhir dari video ini untuk mendapatkan filenya gratis. Dan Allah sudah memberikan kita berbagai sebab, kemudian bisa sampai detik ini kurang lebih udah berapa, 7 pekan ya, 7 pekan kurang lebih. Maka sungguh ini satu nikmat yang sangat besar, sangat pantas dan tidak pantas kalau tidak bersyukur padanya. Dan juga kemudian kita juga bersyukur kepada semua pihak yang telah menjadi sebab ini terlaksana. Pertama, kita ucapkan syukur kepada orang tua kita, kemudian kepada guru-guru kita, kemudian kita ucapkan jazakumullah khairan kepada para pengurus dari Growth Education dan juga donatur yang sudah membantu logistik dalam kegiatan ini, dari segi peralatan, sewa ruangan Zoom yang berbayar, dan juga membelikan paket internet dan lain-lain ya. Dan saya kita lanjutkan, semoga ini menjadi amal jariah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di pembahasan isim tasghir dan isim nasab insyaallah ya. Dan ini masih ada di bagian keempat dari pembahasan sorof, yaitu sorof pada isim, sebagaimana disebutkan oleh penulis bukunya Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni hafizahullah ta'ala. Minimal ada 5 pembahasan sorof. Yang pertama mengenal tentang isim dan fi'il yang mujarrad dan mazid. Kemudian kita juga mengetahui mizani sorfi. Kemudian kita mengetahui sorof yang ada pada fi'il. Kemudian kita juga mengetahui sorof pada isim, dan ini ada di bagian tersebut di kategori pembahasan sorof pada isim. Dan ini pembahasan sangat banyak, mulai dari muzakkar muannas, mufrad, musanna jama', dan juga apa ya, sudah lupa ya. Kemarin kita masuk di masdar, isim mustaq, isim jamid, dan sekarang kita ada di isim tasghir dan isim nasab ya, masuk kategori mustaq ya ini. Bukan mustaq ya, variasi ya. Ya, tapi dia diambil dari kata sebelumnya, jadi tetap aja mustaq ya. Kalau jamid kan ada 2, yaitu masdar dan isim jins. Nah, jadi kita mulai aja langsung ya. Isim tasghir dan isim nasab. Apa itu isim tasghir dan apa itu isim nasab? Pertama, isim tasghir itu adalah, tasghir itu kan masdar ya, dari
Sogoro yusogiru tasgir, artinya membuat jadi kecil. Tapi di definisi secara istilah sorof, tasgir itu adalah mengubah isim. Jadi kita ubah suatu isim ke bentuk atau bangunan tasgir, pola-pola tasgir gitu ya. Nah, pola-pola tasgir itu ada banyak, beberapa yang akan disebutkan setelah ini. Ya, Start. Hati, Start. Nah, menjadi salah satu dari bentuk tasgir. Bentuk tasgir itu ada beberapa model yang kita akan jelaskan, tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu manfaat dari tasgir, apa faedah orang Arab ada model tasgir gitu ya. Pertama kita sebutkan faedah tasgir pertama adalah meminikan, mensogirkan, mengkecilkan, membuat kadar maknanya jadi berkurang gitu ya. Tentu saja isimnya gitu ya, ada isim, tentu kita tahu makna isim ya, apa artinya isim dari misalnya meja itu maktab itu kan isim. Nah, kata-kata maktab itu dibikin jadi makna lebih kecil lagi misal gitu ya. Atau misalnya kita punya kata-kata buku, kitabun, buku itu dibikin jadi maknanya kecil gitu ya, ditasgirkan. Dan yang ditasgirin ini ternyata nggak cuma benda mati saja, tapi juga sesuatu yang abstrak. Misal contoh di sini, intazirni bu'aidal isyarah. Intazirni itu artinya kamu tunggulah saya. Bu'aidal isyarah. Isyarah kan syarat ya, isyarat. Bu'aid itu tasgir dari ba'id. Ba'id itu jauh gitu ya. Tapi dibikin atau diungkapkan dengan bentuk tasgir. Jadi bu'aid artinya jauh, tetap artinya jauh. Cuman ketika kita dengar orang yang mendengarnya dengan tasgir, maka akan difahami bahwa jauh, tapi di bawah pemahaman normal huruf tersebut gitu ya. Misalnya isyarah itu seberapa gitu kan, baitnya isyarah seberapa jarak jauhnya, lalu ditasgirkan, maka jauhnya menjadi ya jauh tapi kadarnya lebih berkurang. Maka intazirni mu'aidal isyarah itu artinya tunggu saya sejauh isyarat, tapi sejauhnya kadarnya lebih lebih kecil. Kemudian kadang-kadang juga bisa orang Arab itu mengungkapkan dengan tasgir, tapi ternyata yang muncul rasanya adalah bentuk membesarkan gitu ya. Ini Syekh juga memberikan sedikit. Di sini ada kalimat ungkapan orang Arab, haza gulayimun dawakhal bilad. Haza itu ini, gulayim tasgir dari gulam. Gulam itu kan anak, ya kan anak yang apa ya, manusia yang belum beranjak dewasa, gulam. Dawakho, saya lihat di kamus itu meng, apa ya, membuat apa ya dawakho ya. Sebentar kita lihat dawakho. Dawakho itu memusingkan. Jadi hadza gulaimun, ini anak anak gulam itu kan sudah anak anak belum remaja gitu ya, anak kecil itu, tapi dikecil lagi, ditasgir lagi, jadi ini anak kecil nih, dawakhul bilada, memusingkan satu negara. Jadi orang Arab ketika mengungkapkan ini maksudnya tuh tidak memakrokan gitu, karena apakah mungkin berat ada bentuk dia tuh seperti mungkin bangga atau geleng-geleng kepala kok bisa gitu ya.
Tapi maknanya bukan mengecilkan gitu ya. Yaitu jarang. Justru bentuknya tasgir tapi kok pesan yang ingin disampaikan adalah membesarkan. Lalu pesan yang ketiga, ketika orang mendengar tasgir atau mengungkapkan dengan bentuk tasgir, ya dengan pola tasgir itu adalah bentuk kasih sayang atau romantis. Kalau di sini sering kita dengar ya bunai, wahai anakku, wahai anakku. Ketika dia mendengar kata-katanya bunaya, ya ibni kan biasa ya ibni. Kalau dengar dengan dia bunaya, misalnya saya orang Arab, dipanggil bapak saya, ya bunaya, itu hati saya serasa senang sekali dipanggil ya bunaya. Karena ungkapan kasih sayang orang tua saya tuh terasa banget ya dengan kata-kata ya bunaya. Maka faedah tazkir untuk memberikan makna sayang atau romantis. Kemudian faedah tazkir yang selanjutnya, orang Arab mengungkapkan kata dengan bentuk tazkir adalah untuk memberikan kesan yang kecil ya, kesannya sedikit. Hazihi duraihimat fakot. Ini cuman beberapa dirham. Yang dengar nggak bisa GR, justru merasa wah saya masih kurang banyak ternyata ngasih dia gitu ya, karena diungkapkan dengan duraihimat ya. Jadi durahimat ya, nanti kita akan belajar apa saja pola-pola yang ada pada tasgir itu polanya kayak gimana aja. Kemudian yang kelima, faedah tasgir, kenapa orang Arab menyampaikan pesan dengan bentuk tasgir, yaitu untuk mengkecilkan secara pribadinya orang. Ya, kecilkan. Haza tufail. Tufail itu kan tasgir dari tifel ya. Tifel sendiri, yang saya tahu derajat di atas sobi gitu ya. Sobiun itu kan bayi. Tifel itu di atasnya sobi. Nah, tifel ini udah kecil, dibilang lagi tufail. Nah, mungkin saja orang yang menyampaikan dengan bentuk tasgir itu ingin mengkecilkan lagi maknanya, ingin memberikan pesan lebih kecil lagi. Walaupun sebagaimana kita lihat di atas 1 sampai 5 ada banyak faedah tasgir. Jadi bisa aja orang menyampaikan pesan dengan bentuk tasgir, misalnya tufailun, tapi maknanya bentuk sayang. Ya tufail, bisa gitu kan, bisa aja, tergantung niat ya, tergantung niat kembali. Tentu saja orang ngomong itu kan nggak diatur sama teori ya. Pada dasarnya komunikasi kan belum ada teorinya gitu, karena kan mengungkapkan hati gitu ya. Jadi ketika nanti kita baca buku atau dengar, ya tentu saja kita nggak terpaku dengan teori ini. Misalnya di sini contoh to file itu, oh ini mengkecilkan pribadiannya. Ini nggak mesti begitu ya, tahu tergantung orang itu ngomongnya niatnya apa gitu kan, namanya ngobrol kan komunikasi, mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam hatinya gitu ya. Nah ini jadi ini tazkir ya. Sebelum kita masuk kepada bentuk-bentuk tazkir, apa aja pola-pola ya, apa aja pola-pola dari tazkir, kita belajar dulu tentang faedahnya. Nah ya, jadi ada 5 faedah tazkir. Satu, mengecilkan, mengurangi kadar kadar sesuatu. Misalnya intazir nih bu'aidal isyarah, tunggu saya sejauh isyarat. Bu'aid itu aslinya bait jauh. Tapi dibentuk diungkapkan dengan bentuk tasgir, maka jauhnya tapi di bawah kadar yang dipahami umum. Atau kadang juga bisa malah memberikan makna besar gitu ya. Ini gulayimun. Nah, ini tergantung ungkapan orang Arab ya. Ternyata ada orang Arab mengungkapkan sebenarnya itu memuji gitu ya, membesarkan
menghebat-hebatkan, tapi diungkapkannya dengan kata yang ditasghir. Haza gulaim dawakhul bilad. Ini anak nih memusingkan satu negara. Tapi dia dengan bentuk geleng-geleng bangga gitu ya. Bisa gitu ya. Lalu bentuknya romantisme atau sayang. Dan kemudian juga bisa bentuknya memberikan kesan bahwa itu sedikit atau mengkecilkan personal orang itu. Misalnya kita mencoba personal kan mungkin ada seorang yang perangainya nggak disukai, jadi dia ungkapkan dengan bentuk kecil gitu ya. Jadi orang Arab, Masya Allah bahasanya ada bahasa seperti itu, nggak perlu pakai isyarat, cukup dengan suaranya aja, dengan pola-pola, dengan harokatnya, maka yang dengar bisa tahu dia lagi diremehin atau dia lagi digede-gedein tanpa perlu ada isyarat-isyarat daripada gerak badan kita. Nah, ini pola tasgir. Yang pertama polanya adalah fu'ail. Fu'ail, harokat domah di pertama, lalu disusul fathah, dan setelahnya dikasih ya sukun. Ini untuk isim yang hurufnya cuma 3. Maka kita lihat di sebelah kiri, ini isim 3 huruf semua. Kolam, pulpen, Anas, nama orang, Fahad, macan ya, nama singa, Umar, nama orang, Saat, nama orang. Kolam, ditasgir. Ini pulpen kecil. Haza kolamun sogirun. Nah, kolamun sogirun pulpen kecil. Ungkapkan dengan pola tasgir. Haza kulaimun. Udah selesai, nggak perlu kolam sogir lagi, cukup kulaim. Paham orang ya? Paham orang. Anasun, Unais, Fahad, Fuhaid. Polanya ya. Domah dulu, di sini domah. Fuhaid, Umar, Umair, Saat, Suaid. Itu yang 3 huruf ya. Nah, 3 huruf. Polanya fu'ail. Misalnya apa lagi? Ahdun, Uhaid berarti. Ahdun, Uhaid. Ahdun, Uhaid. Tinggal dikasih ya-nya gini ya. Uhaid. Gini ya. Nah, Ahdun, Uhaidun. Apalagi misalnya, Mbak, Apa nanya? ya Pak, Sebentar. gitu. Barakallahu fiik. Kalau untuk nama orang itu maksudnya kalau untuk barang atau benda, iyalah benda kecil ya. Kalau untuk orang maksudnya orang yang kecil atau anaknya atau gimana itu Pak? Misalkan Ya, nama orang, iya memang misalkan, ya misalnya apa? Ya di sini nama orang misalkan nih. Omar, misalnya Omar, ya misalnya Omar. Nah, kalau Umar itu Umar kecil atau gimana? Atau anaknya Umar atau gimana Pak? Itu gimana Ya, itu maksudnya? ya kan nama yang ngasih nama orang, ngasih nama kan terserah orang tua ya. Nanti Hmm. kalau misalnya mungkin beliau pengen memberikan, kan nama bapaknya Umar, dikasih nama anaknya Umair. Jadi kalau kita kan Umar Junior gitu ya, kalau ini Umair. Atau mungkin dia anak paling terakhir dikasih Umair, bentuk tasgir gitu kan. Kenapa tasgir? Iya, ini anak saya yang paling kecil gitu kan. Eh, itu tergantung niat orang tuanya sih. Tapi misalnya apa tadi, karena anaknya kecil pas lahir ya boleh juga, pas lahir ih kecil nih 2 kilogram doang gitu, wes kasih nama anak Unais gitu. Kenapa kamu kok dikasih nama Unais? Oh karena pas saya lahir kecil gitu. Tapi kasihan lah kalau dikasih alasan gitu ya, nanti pas sudah gede anaknya jadi sedih. Ya tapi contoh aja ya, terserah sih kan gitu kan. Di sini ada faedah-faedahnya, berarti ada pesan-pesan yang
ingin disampaikan oleh orang yang masih tasgir kan begini. Tapi bisa juga misal namanya Pak Umar, lalu manggil bapaknya, ya Umair, boleh-boleh aja itu. Kok jadi Umair, Pak? Tapi karena dia ngerti bahasa Arab kan, dia tahu, oh bapak saya lagi sayang, apalagi bercandain saya, atau lagi mengungkapkan dengan ungkapan kasih sayang gitu kan. Begitu sih. Bisa aja bukan nama, tapi dibawain aja kalimatnya dengan tasgir. Syukran, Mas. Syukran. Iya. Jadi kalau Bapak punya anak yang tiga huruf, bisa digituin tasgir. Nanti tasgir nggak harus tiga huruf aja. Nanti kan sini baru untuk isinya tiga huruf ya. Habis ini kita tulis yang empat huruf nih. Ya, empat huruf ya. Untuk isim yang hurufnya ada empat, maka polanya fu'ail. Intinya sama sih. Domah, fathah, lalu dikasih ya. Cuman dikasih ini karena empat huruf, maka huruf aslinya itu kan gini ya. Ini fa ini huruf asli, ain ini huruf aslinya, ain yang kedua, kedua juga huruf asli, lalu lam ini huruf asli kan gitu ya, empat huruf. Cuman dikasih huruf ya gini buat tambahannya. Ya, tinggal harokatnya diganti semua jadi doma. U A I I gitu. Kayak contoh Ja'far, Ju'aifir, Ju'aifir ya, Ja'far kecil gitu ya. Maknanya sama kayak tadi penjelasannya, ini tinggal polanya aja. Akrobu, ini akrob tuh kalau jengking ya. Wajat tuh mukoirib, aku nemuin kalau jengking kecil mukoirib. Misalnya nggak tahu kalau jengking yang kecil itu namanya apa gitu orang Arab, kita terus bawain aja dengan untuk tasbir. Ini kalau jengking kecil mukoirib. Ahmad nama orang nih. Fuail, Fuail, ya kan harokatnya empat nih ya. Fuailnya jadi ya, Hamzah, Ha, Mim, dan Dal jadi Uhaimid. Fuail, Uhaimid. Ya Uhaimid, Ta'al, wahai Ahmad kecil, kesini dong gitu ya. Uhaimid. Kalau syair, Syuair. Syair, Syuair. Kok alif jadi waw nih gitu ya. Di sini alif, di sini waw. Sebagaimana pernah dibahas bahwa huruf alif yang di tengah-tengah gini, di isim-isim yang ada huruf alifnya, huruf ilah, itu bisa alifnya itu asli, atau bisa juga alif itu kan perubahan dari yang lain. Kalau di sini berarti aslinya, alif di sini aslinya adalah waw, maka ketika ditaskhir, wawnya yang muncul bukan alifnya ya. Apalagi juga alif kan nggak bisa dikasih harokat ya kan. Alif nggak bisa dikasih harokat, jadi harus munculin huruf yang aslinya. Di sini wow. Jadi syairun, penyair, penyair kecil, penyair junior, syuair. Syuair ya, kalau di Arab ada ya marga syuair. Mungkin dulunya bapak-bapak yang kakeknya yang bikin yang jadi kabilahnya itu mungkin dulunya ahli syair gitu ya, dijuluki syuair mungkin. Lalu Karim, ini bisa gelar ya, Karim itu artinya kan dermawan ya, orang baik. Furoyim, Fuail, Furoyim. Ini kenapa ada tasdid ini? Karena huruf keempatnya kan huruf ketiganya ya ya kan? Ya di sini bertemu dengan ya di sini yang tambahan gitu ya. Jadi ada dua ya, makanya ada tasdidnya. Furoyim. Bentar saya tulis ya. Kan gini nih, kuro ya. Lalu ada huruf ya pertama, lalu huruf kedua, gitu ya. Ini ya pertama itu yang di sini nih, yang di sini. Yang tambahan. Lalu yang kedua itu ya yang di sini. Makanya kuroi im. Makanya di sini jadi tasdid.
jadi idgham, namanya idgham ya, kalau penggabungan huruf itu idgham, jadi idgham huroyim. Nah, gitu Pak Muhammad Zamzuri. Bisa kita punya anak namanya empat huruf apa ya? Maryam. Maryam ya. Maryam kan empat huruf tuh ya. Mim, ro, yam, iya, dan mim. Jadi muroyim. Muroyim. Ya muroyim. Itu artinya tasgir dari Maryam. Terus apalagi ya? Ya gitu ya Pak ya. Kalau tadi yang tiga huruf fuail. Fuail tasgirnya. Kalau empat huruf fuail. Kalau tiga huruf fuail, kalau empat huruf ditambahin ain. Karena kan hurufnya ada empat ya, jadi fuail. Terus apa lagi nih? Fuail ada tambahan ya. Untuk isim yang hurufnya ada lima, tapi ada kriteria kedua. Huruf sebelum terakhirnya adalah huruf mat. Huruf mat itu huruf yang panjang loh Pak. Misalnya huruf mat itu kan kode Al-Quran kan ada gini ya, misal dal nih, ya gini. Dalnya fathah lalu dal alif, maka ini jadi mat. Atau kalau dalnya itu domah, maka harus dikasih waw mati gini kan. Kalau dalnya su kasroh, maka harus dikasih huruf ya. Benar ya Pak? Jadi ini huruf mat nih sebenarnya. Maka kalau huruf sebelum akhirnya itu huruf mat, maksudnya alif, waw, dan ya sukun, dan isim itu ada lima huruf, maka tasgirnya itu fuaiil. Nah, di sini miftah. Jelas ya miftah lima huruf nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan huruf sebelum terakhirnya itu huruf mat, yaitu antara alif, waw, sukun, atau ya sukun. Di sini alif. Jadi miftahun itu isim yang lima huruf, dan sebelumnya adalah huruf sebelum terakhirnya adalah huruf mat. Maka nisah untuk ditaskir dengan pola fuail. Jadi miftah jadi mufaitih, mufaitih, kindil, kindil, apa kindilnya lupa tadi. Kindil lupa. Kunaidil, usfur, usfur tahu nih burung nih, burung-burung yang kecil banyak di langit tuh. Usfur, usoifir, usoifir. Di ada fuai, ada ya tambahan ya-nya ya, fuail, fuail. Kalau misalnya kita punya nama ulama terkenal namanya Usaimin. Ini tasgir dari Usman. Nah, Usman kan lima huruf ya. Ain, sa, mim, alif, dan nun. Maka dia sah untuk ditasgir dengan bentuk fuail. Jadi apa tuh Pak? Musta, ya, lalu min, lalu ya lagi, dan sini ada nun. Ini ada ya, ini ada ya. Ini ada sa. Nah, gini. Maka dari tersebut Usaimin itu tasgir dari Usman. Usman lima huruf dan sebelumnya ada huruf sebelum terakhir adalah huruf mat. Nah, naam toib ya. Dengan bisa dipahamin. Ini nggak terlalu ribet ya, cuman wawasan aja. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa dalam bahasa Arab ada tasgir dan kita tahu pola-polanya, nanti kita ketika mendengarkan orang atau membaca, kita tahu minimal dalam hati orang itu lagi terjadi apa. Kok dia bawakan dengan bentuk tasgir gitu kan. Jadi kita ketika mendengar lebih lengkap informasi yang masuk ke dalam hati kita, ya kan? Bisa lebih memahamin apa yang lagi dipikirkan.
6. Selanjutnya isimnya 5 huruf, kemudian atau lebih, 5 huruf atau lebih, bisa 6, bisa 7. Maka hapus huruf tambahannya. Huruf tambahan masih ingat ya Pak? Huruf tambahan tuh ada berapa tuh ya? Ada 10. Ada 10 ya. Nah, Yang singkatannya tuh sa'al tumuniha. Huruf tambahan tuh yang sa'al tumuniha yang saya tulis ya. Pertama sin dulu, lalu hamzah, lalu lam, lalu ta, lalu mim, waw, nun, ya, ha, dan alif. Nah, ini huruf-huruf tambahan. Sa'al tumuniha, sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, dan alif. Ini huruf tambahan. Jadi untuk yang lebih dari 5 huruf, 5 huruf atau lebih, maka harus dihapus satu huruf tambahan sampai jadi cuma 4. Lalu masukkan ke pola fu'ail. Fu'ail. Gitu ya. Misalnya safarjal. Safarjal. Ini ada 5 huruf nih. Sebenarnya safarjal itu ya satu kata itu udah ada arti gitu ya. Artinya nggak hafal saya. Tuh saya tulis dulu ya. Safarjal apa ya safarjal? Safarjal itu nama pohon ya. Tapi buahnya tuh mirip buah pir kata kamus. Jadi safarjal itu nama buah atau nama pohon yang ada buahnya itu. Nah, tapi mau ditasgir nggak bisa nih, ya, masih ada 5 dia. Masih ada 5. Eh, kalau yang tadi kan sebelum juga 5 ya. Nih kita lihat lagi ke belakang. Sebelumnya juga 5, tapi ada huruf mat sebelumnya gitu. Ada huruf mat, yaitu huruf alif, waw, atau ya. Jadi langsung aja di fuai. Tapi kalau sini ada kebingungan. Karena di sini hurufnya huruf hidup, huruf apa ya? Huruf penting semua gitu. Nah, mana yang harus dihapus? Ternyata di sini yang dihapus huruf tambahan yang masuk 10 huruf ini. Sa'al tumuniha. Sebenarnya safarjal di sini sin juga bisa ya masuk huruf tambahan sin, tapi di sini yang dipilih oleh orang Arab adalah huruf lamnya. Huruf lamnya safarjal jadi safarj. Lalu safarj itu anggap sini dihapus ya. Nah, gini. Nah, safarj ini yang dibikin jadi bentuk fu'ail. Jadi sufairij, ya kan? Safarj jadi sufairij atau menggunakan pola yang ada ya lagi. Jadi fu'ail, sufairij. Bikin juga dengan ankabut. Ankabut itu ada berapa nih? Ada 6 huruf. Malah dia dihapus 2 huruf nih. Waw dan taknya dihapus. Jadi ankab ini sendiri juga ada artinya. Ankabut itu kan kita taunya laba-laba ya. Ankab itu juga ada artinya. Laba-laba juga artinya. Jadi laba-laba itu ada banyak kata-kata orang Arab bikin kata untuk menamakan laba-laba. Nah, di sini ankabut, waw sematanya nggak dimasukkan ke perhitungan untuk jadi tasgir. Jadi di sini muncul unaikib ain, nun, kaf, dan ba ya. Unaikib atau unaikib hanya dengan ya atau tanpa ya sukun. Dan farosdak, nah ini malah farosdak lebih bingung lagi. Karena di sini nggak ada huruf tambahan nih. Fa ini bukan ada di sini. Ro juga nggak ada di sini. Zai juga nggak ada. Dan Kof nggak ada. Diambil paling terakhirnya aja yang dihilangin. Farosdak. Farosdak nama orang ya. Jadi Furaizid atau Furaizid. Furaizid
jadi furaizid. Nah ini mungkin agak bingung ya kalau kita belum biasa. Bisa kita ketemu kata-kata atau orang ngucapin ja'a furaizid. Apa furaizid nih furaizid? Lalu kita cari di kamus furaizid. Ternyata ada kata-kata kamus furaizid, tapi ternyata salah gitu. Nggak sesuai yang diinginkan oleh pembicara. Karena yang diinginkan adalah tasgir dari farozdak gitu ya. Maka kita perlu juga misalnya ketika kita mau berinteraksi dengan bahasa Arab, baca atau mendengar gitu, misalnya kita bergaul, bisa jadi orang Arab itu mengungkapkan dengan bentuk tasgir. Kalau kita nggak tahu, mungkin kita bakal salah paham. Kalau kita tahu, alhamdulillah kita bisa ya akurat gitu ya, pemahaman kita akurat. Dan terakhir jahmarish. Jahmarish ini sama juga dengan farosdak dalam artian huruf-hurufnya ini semua jahmarish, nggak ada yang jadi saal tumuniha nih. Saal tumuniha nggak ada sama sekali di jahmarish. Maka kita ikuti aja kebiasaan gimana orang Arab itu mengungkapkannya. Ternyata orang Arab mengungkapkannya dengan mengabaikan huruf terakhirnya. Shinnya diabaikan, lalu dibikin pola fuail atau fuail. Jadi Juhaimir atau Juhaimir. Enam ya, barakallahu fiik. Jadi ini luar biasa buat kita, luar biasa bahasa Arab itu sangat kaya sekali makna-maknanya. Cuman beda harokat, tinggal ditambah atau dihapus hurufnya, maka berubah pula maknanya. Itulah luar biasanya bahasa Arab ya. Dan mungkin untuk yang baru-baru kita lihat kok kayak aneh gitu. Tapi kalau misalnya dibiasakan nanti mudah-mudahan kan gampang ya, gampang daripada kita menghafal. Misalnya kalau bahasa Jepang, Cina itu kan kayak dihafal ya pola-pola kata ya. Jepang ada apa gitu ya. Cina apalagi simbol-simbol susah ya. Oh ini nggak perlu ya, nggak perlu pakai simbol, cukup kita tahu bunyinya, harokatnya, atau ada yang dibuang atau enggak, langsung tahu ya. Minimal kita kan nggak terlalu sulit lah dibanding kita menghafal simbol yang baru. Farosdak, lalu Furaizid. Mungkin kita lihat ya apa ini ya. Tapi kita belajar ini isim tasgir, nanti kita tinggal membiasakan ya. Nggak mesti dihafal kok. Ini wawasan sebagaimana kita udah sering ulang ya. Intinya yang pertama kali harus dikuasai adalah sorof yang pertama dan kedua itu mesti difahamin untuk bisa baca buku ya. Atau memahami pelajaran bahasa Arab bergabung dengan nahu dan sorofnya itu yang pertama dan kedua aja ya, minimal itu yang dikuasain, yaitu yang kita bisa mengetahui pola-pola fiil dan isim jamid dan mujarot. Mujarotnya adapun ini ya kita tahu bahwa ini ada isim-isim tasghir, polanya itu ada fuail, ada fuail. Dan kalau misalnya isimnya itu lebih dari 5 atau 5, maka huruf-huruf tambahnya dihapusin dulu, lalu masukin ke pola fuail atau fuail. Yaitu kita nanti ketika kita baca, saya baca nih nggak ada harokat ya. Misalnya kita hapus dulu harokatnya, misalnya di sini nggak ada harokat ya, kita hapus. Ini nggak ada harokat nih, jadi hapus, dicoret. Sin, fa, ya, ro, dan jim. Apa ini ya? Sin, fa, ya, ro, dan jim. Kalau misalnya kita, alhamdulillah, dengan izin Allah sudah belajar ada bentuk taskir. Dan bentuk taskir itu, dia ada huruf ya-nya di sini kan. Ada huruf ya-nya. Di tengah, atau yang tengah ini juga. Fu'ail. Maka ketika kita lihat, apa nih? Sin, fa, ya, ro, ja, apa ya? Safiraj,
Safirij gitu-gitu kan kita mungkin nebak-nebak ya. Tapi ketika kita ingat, ini kayaknya polanya sama ini dengan Fuail, ya kan? Fuail. Ya ini ya kemungkinan besar nih Taskir. Suaranya hilang, Us. Gimana jelas sekarang? Sudah, sudah. Udah, mati tadi. Mungkin baterainya udah mau habis. Nah, kalau misalnya Ikhwan bisa udah mulai-mulai baca kitab, maka mengetahui pola-pola ini membantu dalam mempercepat mendeteksi kata gitu ya. Kalau namanya kita belajar bahasa asing pasti pasti buka kamus gitu ya, pasti buka kamus karena kan kosakata banyak gitu ya. Nah, ketika kita tahu ini polanya tasgir, maka kita bisa buka ke kamus kata-kata dari aslinya gitu ya. Jadi kita misalnya kita nyari makna Sufairij ini, maka kita nggak nyari di Sufairij tapi di Safarjal gitu ya. Karena kan Sufairij ini kan Safarjal yang ditasgir. Begitu juga dengan Unaikib ini, ketika kita cari Unaikib, apa Unaikib nggak ketemu-temu gitu. Ternyata carinya di Ankabut gitu ya. Atau Furaizid. Furaizidnya apa gitu ya. Saya cari isim-isim nggak ketemu-ketemu. Karena Farosdak pastinya. Farosdak itu nama orang gitu ya. Nama orang ya kayaknya sih kalau memang dia nggak ada kalimat kata yang selain dia itu nama orang, untuk nama orang mungkin nggak masuk kamus ya nama orang ya. Begitu termasuk Jahmaris jadi Juhaimir atau Juhaimir. Jadi huruf terakhirnya yang dihapusin. 6 ya. Nah, sekarang selain selain itu semua, nah ini semua kita mundurin. Selain apa sih? Selain isimnya itu 3 huruf dan selain isimnya itu terdiri dari 4 huruf dan selain isimnya itu 5 huruf tapi ada huruf mat dan selain yang 5 huruf atau lebih yang konsekuensinya harus dihapus dulu huruf tambahan, maka selain itu semua Afan, suaranya hilang lagi, Us. huruf zaidah kan huruf yang saat tumunia ya, maka ankabut masuk lagi. Ankabut masuk lagi. Jadi unaikib, andalib, andalib di sini huruf ya-nya dihapus, huruf 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 ba dan ya-nya huruf terakhir lah ya, 2 huruf terakhir dihapus nih. Tapi kalau yang mentolak ini, mentolak langkah pijakan pertama itu yang dihapus huruf nunnya ya, mentolak. Jadi nunnya karena nun itu emang huruf tambahan di sini. Memang si mim itu juga huruf tambahan karena aslinya itu dari huruf to, lam dan ko. Ini tambahan juga tapi orang Arab menghilangkan yang nunnya. Jadi mutoilik atau muntolik. Kemudian surodik ini alif yang dihapus ya, alif yang dihapus. Jadi suroidik kok atau suroidik kok. Ibitisam senyum. Ibitisam ini alifnya yang dihapus. Jadi ebet isam, jadi buta isim.
Ini alif dihapus juga ya. Betisam, alif dihapus jadi butaisim atau butaisim. Ini kalau selain pembahasan yang tadi. Namanya baru kalau fik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru yaitu nasab, nisbah. Orang Arab mengungkapkan sesuatu yang maknanya itu ada polanya sendiri. Caranya sederhana dengan menambahkan di ujung kata dengan ya yang ada dua ya-nya, ya tasdid. Maka ketika kita punya isim ilmun, ilmun, maka kalau nisbah pada ilmu, misalnya terkait keilmuan gitu ya, nisbah terkait keilmuan, maka orang Arab itu cukup menyampaikan dengan dikasih apa tuh? Bentar, saya baca dulu. Dengan ditambahkan tasdid. Oke, kedengaran suaranya? Dengar, kedengar. Nah, Afan tadi ya. Nah, jadi hanya dengan menambahkan ya dua huruf ya kepada satu isim, maka dia maknanya menjadi makna makna nisbah. Maka ketika ilmun, kita memiliki kata ilmiyun. Itu artinya sesuatu dinisbahkan kepada ilmu. Kalau Najdun nama tempat, Najdun itu nama tempat yang banyak bukit-bukitnya itu namanya Najdun. Jadi di Arab itu banyak Najd itu banyak ya, nggak cuma satu tempat aja Najd. Nah, ketika dinisbahkan kepada Najd, ya misalnya dia orang Najd, maka ditambahkan ya-nya di belakang. Najdiyun. Nahun, ilmu nahu, maka orang yang dinisbahkan kepada ilmu nahu namanya nahwiyun. Nah, ini pola dasar, pola dasar ya. Naam ya, pola dasar dari isim nasab. Sebentar ya. Sebentar ini pindahin mikrofonnya dulu ya. Kedengeran suara? Kedengeran, Ut. Benar ya? Ya, ya, lanjutin. Nah, sekarang kita lihat titik yang kedua, kaidah umum. Kaidah umum dari si nasab itu hanya menambahkan ya musyaddad dari hukum asalnya. Dan tidak perlu ditanya-tanya isimnya itu diapain lagi gitu. Apakah diganti harokatnya, apa dihapus gitu ya, tanpa mengubah kata asalnya. Itu kaidah umumnya. Namun kita lihat lagi pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada keterangan lebih rinci ya. Pertama, jika pada kata atau pada isim ada tamar butohnya, maka sebelum dibikin jadi nisbah, yaitu dikasih ya yang tasdid, tamar butohnya dihapus dulu. Maka tuh taknya dihapus, dihilangin mak. Jadi mak, baru di ya tasdid, maki. Gitu ya. Maki. Fatimah, Fatimi. Fatimah jadi Fatimah dulu, lalu Fatimah itu dikasih ya tasdid. Fatimi. Makkah, Maki. Ini apalagi kota yang ada tak marbutohnya. Basroh. Basroh ya, nama kota di Irak. Maka taknya dihapusin dulu jadi Basr, lalu dikasih ya jadi Basri. Apalagi ada tak marbutohnya. Gak hafal ya, gak hafal. Intinya gitu. Pada tak, maka taknya dihilangin dulu baru dikasih ya tasdid. Jadi jangan dimakati, Fatimati gitu ya enggak ya. Jadi tak marbutohnya dihilangin dulu.
Kemudian kalau dia itu isimnya dengan wazan yang fa'i, fa'i, malik, namir, rodif, dan lain-lain ya. Pokoknya wazannya fa'i. Huruf pertamanya fathah, keduanya kasroh. Gimana nih? Malik jadi mala. Justru jadi wazannya fa'ali. Fa'ali, fa'i jadi fa'a. Malik, Imam Malik, nisbah kepada Imam Malik, orang-orang yang menisbatkan fikihnya kepada fikih Imam Malik disebut malaki. Malaki. Kalau namir, namari. Dinisbatkan kepada singa ya, fa'ali. Tapi ternyata yang banyak kita dengar maliki ya, maliki. Tapi teorinya fa'ali. Itu yang mau saya tanyakan tadi, Ustaz. Iya, ini kan jadi kan gini kan kembali pada kata kan lebih dulu dibanding teori sorof ya. Jadi ketika ini kan diambil oleh para ulama, mereka bikin kesimpulan, oh ternyata kalau isim itu fa'ila gitu ya, fa'i huruf pertama fathah, huruf kedua kasroh, rata-rata nih si isim nasabnya itu begitu fa'ali. Oh, jadi pola begitu. Cuman kan bisa aja ada pola-pola ini yang ada pengecualiannya gitu ya. Ada pengecualiannya. Karena pola ya duluan bahasa lah ya dibanding polanya ditulis gitu. Terus oh ini yang kedua ngulang ya, belum diganti. Kita lihat titik yang paling atas ya. Jika isimnya maksur, masih ingat nih maksur apa nih? Maksur itu huruf terakhirnya huruf ilah ya. Isim yang huruf terakhirnya huruf ilah. Dan sebelum huruf ilah itu, huruf alif ya, bukan ilah, huruf alif. Hurufnya adalah fathah. Kayak ini ya. Jadi huruf keduanya fathah, setelah fathah itu huruf terakhirnya adalah alif. Nah, itu adalah isim maksud. Maka kalau mau dinisbahkan kepada dia, misal aso itu kan tongkat. Disebutkan pada tongkat. Maka kita ikuti teori sini. Maka alif diganti wau. Maka di sini aso kan ada alif. Diganti wau dulu. Maka menjadi asowa. Nah, setelah asowa dijadiin eh, ya itu dikasih tasdid. Jadi asowi. Kenapa harokatnya kasroh? Karena di sini kan sebenarnya ini kan ada dua ya, ada dua huruf ya di situ. Ini kita tulis dulu. Di sini ada huruf ya, ada dua ya. Jadi ada ya pertama itu gini, lalu huruf keduanya gini kan. Ini dua-duanya ya nih. Ya tasdid itu kan yang pertamanya ya-nya sukun dan keduanya domah gitu ya. Atau berharokat. Nah, ini kan di sini ada waw, meskipun aslinya itu kan aso. Ini nggak ada harokatnya. Ini kan alif nih ya, aso. Anggaplah harokatnya fathah ya. Nah, harokat yang sesuai dengan huruf ya itu harokat kasroh. Harokat yang sesuai dengan ya itu harokat kasroh. Kalau misalnya kita baca paksa asowai, asowai itu nggak enak itu. Tapi kalau asowi ya itu cocok tuh kasroh dengan ya. Maka siwanya ini dikasrohin, gitu ya. Maka dia menjadi asowi. Nawa nama kota, tapi di belakangnya ada alif. Nah, alifnya ini diganti jadi ya, jadi waw dulu gitu ya. Nawau, nawau baru dikasih tasdid ya. Nawawi, kenal ya Nawawi ya. Siapa namanya? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala ya. Lalu Fata.
Fata itu nama anak, artinya anak-anak. Jadi ada sesuatu dinisbatkan kepada anak-anak, maka fatawi. Fatawi. Alifnya ini diganti waw dulu, lalu baru dikasih ya tasdid. Fatawi, 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 gitu ya. Nah, ini hafalin nih kalau isim maksur, yaitu isim yang akhirnya itu alif dan sebelumnya fathah, maka alifnya diganti waw. Jadi apa aja nih udah kita liatin nih. Pertama, isim yang ditambahkan di ujungnya ya tasdid udah tahu. Kaidah umumnya menambahkan ya tasdid tanpa mengubah kata asal. Ini nggak ada tambah, ini kaidah umum. Tapi ketika muncul maka ada tamar butoh, maka kata asalnya ini diubah. Nggak seperti yang ini kan tanpa mengubah kata asal, ini kaidah umum. Berarti ada pengecualian. Di sini maka ada perubahan. Taknya dihapus dulu, baru dikasih ya tasdid. Kalau ini wazannya fa'il, nasabnya fa'ali. Artinya ada perubahan di apa? Di harokatnya, gitu ya. Di harokatnya. Harokat huruf kedua yang tadi kasroh jadi fathah. Ini juga di luar kaidah umum. Karena kalau kaidah umumnya kan tanpa mengubah kata asalnya. Ini ada perubahan harokat, maka termasuk kata asalnya diubah. Gitu ya. Kemudian yang di sini si maksur. Alifnya diubah dengan waw dulu, maka ini adalah perubahan. Asowi. Kemudian kalau isimnya mankus, isim mankus itu isim yang harokat sebelumnya itu kasroh dan setelah kasroh itu ada ya sukun. Gitu ya, nadi, kodi. Di sini nadi. Maka alifnya diganti, kok alif ya? Ya-nya di sini. Ini belum diganti nih. Iya-nya ya, ya-nya diganti waw. Nadi jadi nadawi. Kemudian isim mamdud. Isim mamdud itu ada hamzah dan alif di sini. Itu isim mamdud. Ibtida, ibtidai. Ini langsung aja dikasih ya tasydid sini tanpa ada perubahan. Kuro, kuroi, hamro, hamro, hamro ini diganti wow, hamrowi, kuro, kuroi, ibtidai. Sering dengar kata-kata ibtidai ya, marhalah al ibtidaiyah SD kan ibtidai dinisbatkan kepada ibtida itu permulaan, ibtidai dinisbatkan kepada permulaan. Qurra berarti dinisbatkan kepada ahli-ahli baca Al-Quran. Hamro, hamrowi dinisbatkan kepada warna merah. Habis ya, jadi Masya Allah ini wawasan, tapi ini bagian dari ilmu sorof. Jika kita belajar lebih rinci lagi, Insya Allah Ikhwan Allah kasih rezeki kita ya. Kalau misalnya berminat untuk belajar sorof, maka ini akan didetailin di ilmu sorofnya. Minimal orang-orang yang kuliah bahasa Arab, misalnya ya, sastra Arab, paling nggak dia belajar lebih detail di sini. Jadi kita ingin mengetahui aja ilmu sorof itu apa saja. Mudah-mudahan kita mengetahui ini, lalu kita semakin salut dengan bahasa Arab dan takjub dan sangat pantaslah bahasa Arab ini jadi bahasa Al-Quran. Selain di zaman itu memang bahasa Al-Quran itu bahasa Arab itu bahasa yang paling sempurna dan kita bisa mengerti nanti ketika ada misalnya Ustadz ngomong di majelis bahasa Arab itu bahasa Arab yang paling tinggi dibanding bahasa yang lain. Paling nggak kita bisa pahamin, iya benar bahasa Arab bahasa tinggi ya. Kenapa? Tasgir ini ada di bahasa Arab, di bahasa lain ada enggak? Mungkin ada tapi nggak sesederhana bahasa Arab gitu. Tinggal dikasih perubahan-perubahan harokat aja. Lalu di sini juga kita bisa, iya bahasa Arab bahasa paling tinggi. Di sini ada bentuk nisbah. Cuman dikasih ya tasdid aja, dikasih dua huruf langsung jadi nisbah. Dengan berbagai model-modelnya. Dan di sini tasgir dengan berbagai
variasinya. Jadi Masya Allah, Tabarakallah Ta'ala, ketika Allah berfirman, Inna zalna Qur'ana Rabbiyan, la'alakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran, dia menurunkannya bacaan dalam bahasa Arab, agar kalian berpikir. Itu ada konsekuensinya diambil dari oleh ulama, saya nggak ingat ya. Saya mengistinbat itu, yaitu orang yang belajar bahasa Arab, dia bakal otaknya jadi pinter, agar kamu jadi pinter gitu, ada terjemah gitu. Ya, emang bener ya, Musafi juga bilang gitu. Yang bahasa Arab, terus selain dia konsekuensinya orang jadi berwibawa, dia juga jadi lebih cerdas ya. Belajar Al-Quran juga bikin cerdas. Kalau kita punya kelemahan di Al-Quran, di kecerdasan, obatin dengan Al-Quran, insya Allah cerdas itu. Bagaimana kita bisa lihat orang-orang yang Al-Qurannya bagus itu, dia cerdas insya Allah. Mungkin kita nggak tahu dia tuh sekolah SD, SMP, SMA atau apa, cuma dia cepat pemahamannya, cepat pemahaman. Itu manfaat dari selain manfaat akhirat ya, juga ada manfaat turunannya, ada berupa hal-hal yang kita butuhkan di duniawi gitu ya, seperti kecerdasan. Meskipun kecerdasan bukan nomor satu gitu ya, tapi kita juga bermanfaat dengan kecerdasan. Nah, jadi ini penghujung dari pembahasan sorof pada isim. Setelah ini kita akan masuk ke pembahasan terakhir yang ada di sorof yang bawah nomor 5 ya. Jadi ini sorof yang buat isim sudah selesai. Setelah lewati 3 file presentasi dan berapa pekan ya, berapa sekali 2 kali kita kosong. Jazakumullah khairan kepada Ikhwan yang konsisten hadir. Anda doakan kesuksesan untuk antum semua, dan untuk yang menyimak ini nanti rekamannya semoga bisa difahamin. Dan namanya belajar itu pasti bosan ya, ada bosan lagi kalau kita gunakan waktu malam, tapi insya Allah manfaatnya besar. Nanti lanjutin belajar, jangan putus-putus, ditambah dengan nafsu. Nanti kalau udah bisa baca kitab, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Ada banyak sekali faedah-faedah luar biasa yang nggak bisa didapatkan di bahasa yang lain. Benar, nggak ada didapatkan di bahasa lain, tapi itu ada di bahasa Arab. Tapi untuk sementara kita belum bisa, misalnya kita tetap belajar ya, baca dengan baca-baca buku terjemahan. Jangan nggak belajar sama sekali ya. Apalagi kita kan juga udah dikejar-kejar, kejar ini ya, dikejar-kejar ajal. Kita nggak tahu kapan Allah suruh malaikat nyambut nyawa kita. Nah, kita berusaha manfaatin, kita bikin diri kita jadi sibuk ya, jadi sibuk dalam kebaikan. Nggak apa-apa ngantuk, capek, nanti juga kita insya Allah benar Allah maafin kita dosa-dosa kita, lalu Allah masukin ke surga. Nah, di situ kan kita nggak capek lagi gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya ngantuk ya tidur, tapi setelah selesai kita sibukin dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini bagian dari kesibukan yang Allah ridhoin ya, mudah-mudahan. Dan nggak lupa ya, kita luruskan niat gitu ya, luruskan niat kita belajar. Memang mudah-mudahan jadi hilang kebodohan kita, tapi setelah itu ya kita manfaatin, kita amalkan ilmunya. Apakah kita belajar, nah pelajaran lebih tinggi lagi, atau kita ajarin orang lain gitu ya, tapi bukan kita jadi sombong atau gaya-gayaan, jangan ya, karena kayak gitu kan gak ada manfaatnya juga, dan mungkin jadi bumerang ya, jadi bumerang berbalik arah ke kita, nanti khawatirnya malah jadi kualat gitu ya, rasanya kita kualat. Nah, insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk yang sesi Kamis lagi, Sabtu Ahad itu nanti akan masih belajar ini. Jadi kalau misalnya mau lanjut pelajaran yang file presentasi ketujuh, itu insya Allah di hari Senin, insya Allah hari Senin ya. Mungkin sampai sini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sukses kehidupan dunia akhirat kita semua. Benar hanya dari Allah dan yang salah dari saya. Dan saya minta maaf kalau salah. Saya juga minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.